you. Wow. I love you. I was afraid. I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar. Meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak karirnya, kini terasa begitu jauh, seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu.
demi menjaga reputasi brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wow. I love you. I was afraid. I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar, meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak karirnya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya,
Ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wow. I love you. I was afraid. I think this one would look amazing on you. No. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar. Meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak kariernya, kini terasa begitu jauh, seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our
Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wow. I love you. I was afraid. I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar. Meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut.
Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak karirnya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut, tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak, bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wow. I love you. I was afraid. I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar. Meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari
sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak kariernya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan. Tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wow. I love you. I was afraid. I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya.
hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar. Meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak karirnya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan. Tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wang. I love you. I was afraid. I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning
diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar. Meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak karirnya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan. Tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wang. I love you. I was afraid. I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis.
Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar, meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak karirnya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan. Tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wow. I love you. I was afraid. I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya.
brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar. Meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak kariernya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan. Tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wang. I love you. I was afraid. I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit,
kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6, tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana. Dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar. Meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak karirnya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan. Tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wang. I love you. I was afraid.
I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar, meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu, tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak kariernya, kini terasa begitu jauh, seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa, lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wang. I love you. I was afraid.
I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar. Meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak karirnya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan. Tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wow. I love you. I was afraid.
I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit, kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar, meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu, tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak kariernya, kini terasa begitu jauh, seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wang. I love you. I was afraid.
I think this one would look amazing on you. No. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar, meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak karirnya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa, lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wow. I love you. I was afraid.
I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar, meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak kariernya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wow. I love you. I was afraid.
I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar, meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak karirnya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan. Tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wow. I love you. I was afraid.
I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar, meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu, tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak karirnya, kini terasa begitu jauh, seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wow. I love you. I was afraid.
I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar, meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak karirnya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa, lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wow. I love you. I was afraid.
I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar. Meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak kariernya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan. Tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wow. I love you. I was afraid.
I think this one would look amazing on you. Nama Tangning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tangning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tangning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tangning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tangning berdiri. Suaranya bergetar. Meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tangning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak kariernya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tangning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan. Tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tangning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wow. I love you. I was afraid.
I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar, meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak karirnya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa, lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi. I miss you. Wang. I love you. I was afraid.
I think this one would look amazing on you. Nama Tang Ning pernah menjadi simbol kebangkitan generasi baru di dunia modeling Beijing. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan akademi elit yang sejak awal sudah disiapkan untuk berdiri di bawah sorot lampu. Tang Ning datang dari lorong sempit kota tua. Dari apartemen kecil berlantai 6 tanpa lift, membawa mimpi. Sederhana, dan sepasang sepatu hak tinggi yang dibelinya dari diskon akhir musim. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Setiap langkahnya di runway bukan sekadar gerakan, melainkan tekad. Dalam 2 tahun, namanya melonjak tajam. Majalah fashion ternama berlomba memajang wajahnya. Brand internasional mulai melirik. Ia disebut-sebut sebagai wajah masa depan Beijing Fashion Week. Senyumnya menghiasi papan iklan besar di persimpangan kota. Tatapannya dingin, namun elegan, seolah menantang dunia untuk meremehkannya. Hari itu, Tang Ning berdiri di belakang panggung. Sebuah peragaan busana besar, lampu sorot memantul di cermin rias, membiaskan bayangan dirinya menjadi berlapis-lapis. Penata rambut terakhir kali merapikan helai rambutnya, sementara asisten desainer menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat bahwa ia akan menjadi penutup acara. Posisi paling bergengsi, posisi yang selama ini ia kejar. Detik sebelum namanya dipanggil, ponselnya bergetar. Satu pesan. Ia melirik sekilas, lalu mengernyit. Judul berita yang muncul di layar membuat jantungnya terhenti sesaat. Model Tang Ning diduga terlibat transaksi gelap dengan pejabat bukti chat tersebar. Tangannya gemetar. Ia menekan berita itu. Layar dipenuhi tangkapan layar percakapan yang sama sekali asing baginya. Foto buram yang sengaja dipelintir sudutnya. Narasi yang disusun rapi untuk menjatuhkannya. Setiap kalimat terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ini tidak benar, bisiknya. Hampir tak bersuara. Namun dunia tak pernah menunggu klarifikasi. Dalam hitungan menit, pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Manajernya masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi pelipis. Ning, kau harus turun sekarang. Ucapnya terburu-buru. Apa maksudmu? Tang Ning berdiri. Suaranya bergetar, meski ia berusaha tenang. Ada perintah dari sponsor utama. Namamu dicoret. Acara ini tidak boleh dikaitkan denganmu. Tang Ning menatapnya. Tak percaya. Kau tahu, ini fitnah. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu? Manajernya menunduk. Menghindari tatapan itu, aku tahu. Tapi industri ini tidak peduli kebenaran. Mereka hanya peduli risiko. Di luar musik, tetap mengalut. Tepuk tangan penonton menggema. Runway yang seharusnya menjadi puncak kariernya, kini terasa begitu jauh. Seperti mimpi yang direnggut tepat sebelum disentuh. Tang Ning digiring keluar lewat pintu belakang. Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Malam itu, namanya meledak bukan sebagai bintang, melainkan sebagai skandal. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan media gosip. No more Hing. Our Shang. Pesan bernada ancaman, bercampur hinaan. Komentar di media sosial membanjiri akunnya. Penuh kata-kata tajam yang tak pernah ia bayangkan akan diarahkan padanya. Pantas saja cepat naik. Ternyata jalannya kotor. Aku selalu tahu ada yang salah dengannya. Perempuan seperti ini tak pantas ada di industri hiburan. Tang Ning mematikan ponselnya. Di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Lampu tidak dinyalakan. Kota Beijing tetap bersinar di luar jendela. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti dunia lain. Dunia yang tiba-tiba tak lagi menyisakan tempat untuknya. Keesokan paginya, satu persatu kontrak dibatalkan. Email resmi datang dengan bahasa sopan, namun dingin. Kerjasama dihentikan. Proyek ditunda tanpa batas waktu demi menjaga reputasi. Brand Hagen. Hagen yang kemarin memujinya, kini tak lagi.